Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kehadirannya semua dan keaktifannya selama mengikuti pelajaran. Tapi saya mau tanya dulu ketua kelasnya Ananta, siapa tahu ada kabar di grupnya dari orang tua atau dari temannya yang tidak bisa ikut hari ini. Ada yang sakit? Karena pekan lalu ada yang sakit ya. 2 orang yang tidak sempat hadir. Dan untuk hari ini belum ada kabar ya dari teman-teman. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya selalu mengingatkan untuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada kita semua pemahaman dan ilmu yang baik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke. Gimana tampilan saya? sudah terlihat, Ustaz. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu rangka dengan sendi. Jadi pertanyaan saya, anak-anakku sekalian, dari sistem gerak ini yang sudah kita pelajari yang lalu, apakah hanya rangka saja dengan sendi yang berperan dalam pergerakan kita, dalam sistem gerak manusia itu? Apakah hanya rangka saja sama sendi? Tidak ada yang lain yang punya peran? Tidak, Ustaz. Masih ada, Ustaz. Masih ada yang lainnya. Oke, selain rangka, sendi, apa saja yang berperan dalam sistem gerak kita? Otot, Ustaz. Otot. Yang lalu kita sudah jawab bahwa sistem gerak pada tubuh kita, pada manusia, itu tersusun dari rangka, sendi, dan otot. Inilah 3 organ berperan yang aktif. Nah, anakku sekalian, sebelum kita melangkah lebih lanjut, pada pertemuan kali ini kita akan mencapai 4 tujuan pembelajaran. Jadi tujuan yang akan kita capai, yang paling tidak anak-anakku sekalian yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita ingin menjelaskan fungsi dan sifat otot. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Saya garis bawah ini khairun dan wa ahabbu. Lebih baik, bukan saja lebih baik, tapi lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi pentingnya kita anak-anakku sekalian menjadi mukmin yang kuat. Pelajaran hari ini, mari kita kuatkan diri kita insya Allah untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akan pretest dulu dan saya akan bagikan linknya. Untuk ini tes awal ya. Muncul di layar kalian kode kuisnya 596-238. Boleh masuk di joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya, atau silahkan klik link di kolom komentar kalian. Insya Allah yang lain silahkan menyesuaikan untuk bergabung. Kita mulai. Setelah mengikuti kegiatan pretest tadi, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini? Kelihatan gambarnya di layarnya? Hanya dengan gambar ini, coba silahkan kalian coba, kalau ada barang di dekatnya, coba kalian angkat benda yang ada di sekitar kalian, boleh kursi, dengan tangan kanan kalian sambil diangkat seperti ini, tangan kanannya. Kemudian setelah tangan kanan diganti dengan tangan kiri. Ayo coba, silahkan. Dipraktekkan dulu. Angkat dulu. Yang agak berat-berat sedikit ya. Kalau saya rasa Ustaz, yang tangan kiri kayak
agak terasa lebih berat sedikit daripada mengangkat dengan tangan kanan. Kalau saya rasa Ustadz, tangan kananku itu lebih mudah mengangkat, tapi tidak terlalu stabil. Dengan tangan kiri, kan bendanya sama. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Ada yang bisa jelaskan? Ananta Ustadz. Silakan Ananta. Karena otot untuk bagian kanan itu lebih sering digunakan, lebih sering dipakai, makanya ototnya lebih terbiasa dengan benda-benda. Nah, sebelum kita lanjut di kegiatan pembelajaran kita berikutnya, nah, dan untuk memahami sedikit tentang otot, saya akan putarkan video ke kalian, sedikit video materi tentang otot. Berupa alat gerak aktif mengenai Baik, silahkan kita dengar. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 ya sobat ya. Itu tadi penjelasan ringkas tentang otot, bagaimana fungsi otot, dan seperti yang lalu, kita akan sebentar bekerja secara tim, ya, secara kelompok untuk menyelesaikan LKPD, kerja timnya. Nilainya yang lalu saya sudah rilis ya, ada saya lihat nilainya yang bagus, nanti dibayar. Oke, pesertanya sekarang 30. Oke, sekarang saya akan bagi kelompok di breakout room seperti biasa. Karena pesertanya ada 30, saya bagi berapa ya? Kita bagi 4 saja ya, seperti yang lalu. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah breakout ini kan nanti ada grup diskusinya. Jadi saya akan memantau diskusi kalian lewat breakout room ini. Jadi ada room chatnya juga. Sekarang kita buat, saya bagi secara acak ya kelompoknya. Alat dan bahan yang saya sudah sampaikan. Ini LKPD kedua tentang otot. Ini ada judul, ada kompetensi dasar atau KD-nya, ada tujuannya, teori ringkasnya ada, alat dan bahannya, langkah kegiatan. Nah, nanti di langkah-langkah kegiatan ini kalian akan laksanakan, kemudian buat tabel di bukunya. Model tabelnya seperti ini. Kalian bisa lihat nanti di LKPD-nya. Setelah tabelnya terisi, kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan tabel ini. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaannya. Jadi LKPD ini kalian diskusikan di grup masing-masing, ya, di grup masing-masing. Oke, sudah masuk? Oke, sudah muncul ya LKPD-nya? Sudah, Ustaz. Oke, sudah. Iya. Baik, saya start room-nya ya. Saya start room-nya. Silahkan bekerja secara berkelompok. Oke, sementara opening ya. Room-nya di kelompoknya masing-masing. Sambil saya akan mengamati ruang diskusi kalian masing-masing. Silahkan kerjasama menyelesaikan ini. Boleh cari di Google atau di sumber-sumber yang lainnya. Pak Rita Rezi, monitor. Sorry, kenapa tidak gabung di kelompoknya? Nah? Tadi gabung Ustaz, baru saya masuk. Oke, saya gabung kembali ya. Pak Rita Rezi di kelompok. Oke, silakan dia. Saya close ya. Perempat di sini. Oke, Masya Allah. Gimana di sini? Kita tunggu teman-temannya bergabung ya. Yang belum mengirim jawabannya silahkan.
Baik, anak-anakku sekalian, gimana diskusinya? Pengalaman diskusinya gimana? Kecuali ini kelompok 3 saya lihat ini terjadi perselisihan kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompoknya Atur, Rehan El Sakir, dan kawan-kawan. Diskusi kelompoknya tetap saya nilai ya. Saya tetap memantau dia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, pada tabel tadi, untuk mengukur ukuran lengan atas, keadaan tangan lurus dan santai. Menurut jawaban dari teman-teman kami dan juga Ananta, ada, dan perbedaan tersebut terjadi karena otot bisep sedang digunakan. Setelah kita mengerjakan LKPD, jadi pada dasarnya yang kita lakukan tadi adalah membuat otot kita berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi dan relaksasi ini karena peran dua otot, namanya otot bicep dan tricep, tadi sudah dijelaskan. Nah, apa ciri utamanya ketika otot kontraksi tadi? Dia lebih besar, membesar dari keadaan normalnya. Kemudian mengeras ya. Kemudian di sini ada gambar. Coba lihat, ada kelihatan ototnya ya. Itu sifat otot. Nggak usah saya lama-lama ke gambarnya. Jadi otot ini adalah bagian tubuh yang bisa melakukan gerakan sendiri. Dan dia punya kemampuan kontraksi dan relaksasi. Temuan kita pada kesempatan ini, Masya Allah, luar biasa keaktifan kalian dan dari diskusi yang kalian lakukan, termasuk anakku sekalian. Sebelum kita mengakhiri, tentunya pada kesempatan ini saya berikan aplaus apresiasi khusus kepada dua kelompok 2 dan kelompok 4 ya, kelompok 2 dan kelompok 4. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan dulu aplaus. Kode ya, silahkan semuanya. Kemudian khususnya yang telah presentase hari ini, Ananta, kemudian ada tadi Zafran, jadi dari kelompok 2 ada 2 orang, kemudian Naufal, luar biasa. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian. Saya berikan nilai plus khusus yang memberikan presentasi, tentunya juga anggota kelompoknya yang sudah aktif. Tidak ada kita kesimpulan sama ya, waktunya terbatas. Maaf tadi dibatasi waktu, maka kita ambil kesimpulan. Ini garis besar pada pertemuan ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian, sistem gerak pada manusia itu terdiri atas angka 9 otot. Ini yang depan. Dan khusus pekan depan kita akan bahas materi yang menarik tentang penyakit pada sistem gerak. Nah, sekalian kita tutup pertemuan kita walaupun secara online dengan membaca doa kafaratul majelis, doa penutup majelis yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.